mengatakan innahu laqur'anun karim, sesungguhnya kitab ini adalah Quran yang mulia, Quranun karim, kitab yang mulia. Maka orang-orang yang memuliakan Al-Quran, insya Allah dia akan mulia di sisi Allah. Quran itu memang mendatangkan kemuliaan. Ada beberapa bentuk kemuliaan bapak-bapak, ibu-ibu, yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Pertama, Quran itu memuliakan waktu. Betapa mulianya Bapak Ibu yang saya hormati waktu saat Al-Quran diturunkan oleh Allah. Bila Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya Al-Quran itu kata Allah kami turunkan pada malam Qadar. Jadi Quran turun pada malam Qadar. Karena Quran turun pada malam itu, maka malam itu adalah malam yang teramat mulia. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena Quran turun pada malam itu. Luar biasa. Maka kita berkesempatan sebetulnya meraih kemuliaan malam di mana Quran diturunkan itu. Insya Allah 1 minggu lagi kita berpuasa. Salah satu malam ganjil 10 malam terakhir nanti kata Rasulullah itu adalah Lailatul Qadar. Dulu 14 abad yang silam, pada malam itulah Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah. Itu yang pertama. Quran memuliakan waktu. Yang kedua, Al-Quranul Karim itu adalah kitab yang mulia, sekaligus ia memuliakan tempat. Tempat turunnya Al-Quran adalah tempat yang mulia. Di mana Quran diturunkan? Makkah dan Madinah. Ini 2 tempat yang mulia, dijadikan oleh Allah sebagai 2 tanah suci. Makkah tanah suci yang ditetapkan oleh Allah, Madinah tanah suci yang ditetapkan oleh Nabi. Pada kedua tanah suci inilah Al-Quran diturunkan. Saking mulianya tempat itu, maka amal ibadah di kedua tempat itu pun dilipat gandakan oleh Allah. Bayangkan 2 rakaat di Masjid Nabawi di Madinah itu sama dengan 10.000 kali lipat dibandingkan dengan tempat lain. 2 rakaat di Masjidil Haram Makkah itu sama dengan 100.000 kali lipat dibandingkan dengan tempat lain. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah menginjakkan kakinya di 2 tempat suci di mana Quran diturunkan itu, dan beribadah di tempat itu, sehingga nilai ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada yang bercita-cita, berkeinginan menyusun agenda tempat-tempat yang ingin dikunjungi dalam kehidupan,
Maka jadikanlah dua tanah suci itu pada urutan pertama tempat yang akan kita kunjungi. Karena kemuliaan dan keistimewaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, Quran itu kitab suci yang mulia dan dia memuliakan benda. Memuliakan benda. Apa buktinya? Benda-benda yang dituliskan pada benda itu ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka benda itu menjadi mulia dan harus kita perlakukan dengan sikap yang tidak sama dengan benda-benda lain. Kalau ada karate dituliskan Quran di karate itu, maka kertas itu setelah ditulis Quran menjadi kertas yang mulia. Tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Betul tidak? Betul. Tidak boleh dibawa kepada tempat yang kotor. Tidak boleh diletakkan pada tempat yang rendah. Apalagi itu mas'af Al-Quran, walaupun hanya tertulis di selembar kertas. Cuman kadang-kala kan perlakuan umat hari ini terhadap mas'af Al-Quran kadang-kala sudah menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Ada kebiasaan menuliskan ayat-ayat Al-Quran pada tempat-tempat yang kadang-kala tidak terpelihara lagi. Contoh, tuliskan ayat Al-Quran di mukena. Dodak sikobo dibuat la ilaha illallah, mahal bordirannya. Mukena yang bertuliskan Al-Quran dengan yang tidak bertuliskan Al-Quran, maka yang bertuliskan Quran itu menjadi berbeda dan harus diperlakukan secara berbeda. Tidak boleh dibawa ke WC begitu. Kalau mau kena awak nan lain, walaupun berjuta-juta balinya, bordir masin hitam, kan begitu. Tapi boleh dibawa ke WC, boleh. Tapi tatkala sudah dituliskan di situ kalimat la ilaha illallah, bagian daripada Al-Quranul Karim, tidak mulia lagi dibawa ke WC. Maka hati-hati ibu-ibu. Ada pula yang sebagian menuliskan ayat Al-Quran di lembaran undangan perkawinan. Dikutip ayat Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Bagus semangat ayatnya, tapi kadangkala dikutip ayat Al-Quran di undangan perkawinannya, undangannya bagus, pestanya mewah, tapi semangat ayat itu justru tidak diamalkan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga seminggu sudah itu lego pagai, Bolehkah itu? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah undangan perkawinan yang tertulis di lembaran undangan itu ayat-ayat suci Al-Quran akan terpelihara kehormatan Al-Quran di tempat itu atau tidak. Aku tidak perlu ditulis di undangan perkawinan itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja itu. Yang lebih parah lagi, Quran dituliskan di batu nisan.
Apa kok tampaknya Quran itu di kuburan? Tampaknya enggak di situ Pak Ibu. Tidak. Enggak perlu itu di batu nisan kita tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak perlu. Enggak terpelihara kehormatan Al-Quran. Jadi Quran itu memuliakan tempat. Maka tempat yang dituliskan Al-Quran harus kita jaga untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan Al-Quran. Nah, kau nanti. Apalagi? Yang keempat, Quran itu kitab suci yang mulia, sekaligus dia memuliakan lisan. Lisan yang membaca Al-Quran adalah lisan yang mulia. Saking mulianya lisan lidah yang membaca Al-Quran, maka lisan itu dirindukan oleh surganya Allah. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin, kata Nabi. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satu di antaranya adalah orang yang lisannya membaca Al-Quran, talil Quran. Maka supaya lisan kita mulia, muliakanlah lisan kita itu dengan membaca Al-Quran. Dan sekedar membaca Al-Quran saja. Bapak Ibu, sianan rutin baca Quran tiap malam di masjid. Kau sianan rutin tiap malam ada tak? Lain. Berapa banyak rutin Ustaz? 5 kali wak seri semalam baca Ustaz. Belum dalam sholat. Kalau dalam sholat layu juga tu. Muliakanlah lisan kita dengan membaca Al-Quran. Hebat. Quran itu luar biasa. Kalau bisa setiap hari kita baca. Ini sudah lebih mudah. Banyak program. Ada one day, one juice. Bisa. Insya Allah. Ada caranya dan mudah. Kalau Quran itu kita baca dari kitabnya yang tebal, nantaba itu barangkali ada beban psikologis yang cukup baik untuk membacanya walaupun hanya 1 juz. Ambo coba mensiasati supaya lebih ringan, beban psikologis awak ringan. Baca rojo Bali Quran yang 30 juz terdiri dari 30 eksemplar pula, 30 buku. Sajus 1 buku. Tipis. Hanya 8 lembar atau 16 halaman.